Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo semua. Aku Rifani dari Jakarta. Aku akan bercerita, semoga saja berguna. Kali ini aku akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Mandiri Menolong Ibu, karya Kak Riko Toseli. Alkisah, di sebuah desa kecil ada seorang anak yatim bernama Raka yang tinggal bersama ibu. Kehidupan mereka sangat sederhana. Ibunya Raka hanyalah seorang buruh tani. Nah, meskipun kehidupan mereka sangat sederhana nih teman-teman, tetapi mereka tidak pernah lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas pemberian rezeki dari. Raka juga tidak pernah menyia-nyiakan kemampuan ibu, menyekolahkannya dengan cara rajin ke sekolah untuk belajar. Nah, teman-teman, Raka sangat senang sekali belajar. Tidak hanya di sekolah, di rumah, atau dimanapun dia berada, ia selalu menyempatkan diri untuk banyak belajar dengan cara membaca buku-buku yang ia pinjam dari perpustakaan di sekolahnya. Tidak heran jika Raka mendapat julukan si kutu buku. Bagi Raka, buku adalah gudang pengetahuan. Nah, pada suatu pagi di hari libur, Raka tampak bersiap-siap nih untuk membantu ibunya yang akan menanam jagung di kebun Pak Tani. Bu, ayo Bu, kita pergi ke kebun Pak Tani sekarang ya Bu, untuk menanam jagung, ajak Raka pada ibunya. Memangnya kamu sudah mengerti cara menanam jagung yang baik? Sudah dong Bu, aku sudah mengerti karena pernah membaca buku tentang bercocok tanam jagung. Oh, begitu. Baiklah, sekarang kita pergi ke kebun Pak Tani yuk. Raka dan ibu lalu segera pergi menuju kebun jagung Pak Tani yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Begitu mereka sudah sampai di kebun jagung Pak Tani, Raka bekerja membantu ibunya sambil bernyanyi riang gembira. Ayo ibu, kita bersama menanam jagung di kebun Pak Tani. Ambil cangkulnya, ambil pangkulnya, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun Pak Tani. Menjelang tengah hari, Raka dan ibu selesai bekerja menanam jagung. Mereka lalu segera pulang kembali ke rumah untuk makan siang. Namun, begitu sampai di rumah, tiba-tiba saja ibunya terjatuh lunglai ke lantai. Raka pun terkejut dan panik. Ibu-ibu kenapa, Bu? Dengan susah payah, Raka membantu ibunya untuk berdiri dan merebahkannya di atas tempat tidur. Bu, ibu kenapa, Bu? Ibu sakit ya? Wah, tanya Raka masih kebingungan. Iya, Nak. Kepala ibu terasa sangat pusing dan tubuh ibu lemah, Nak. Kalau begitu, Raka panggilkan dokter ke sini ya, Bu. Jangan. Jangan, Nak. Ibu tidak punya uang yang cukup untuk membayar dokter. Wah. Raka menjadi sangat bingung sekali. Apa yang harus dia lakukan ya untuk menolong ibunya? Setelah berpikir sejenak, ia pun mendapat ide. Ia pernah membaca sebuah buku tentang obat alami untuk menyembuhkan sakit panas. Ia lalu bergegas pergi ke dapur, mengambil bawang merah dan minyak kelapa. Bawang merah ia kupas kulitnya, kemudian ditumbuk halus, dicampur dengan minyak kelapa.
Setelah itu, ia segera balurkan ke dahi ibunya dengan penuh kasih sayang sambil berkata, "Sabar ya Bu, mudah-mudahan ramuan alami yang Raka buat ini bisa menyembuhkan Ibu." Ibu kemudian menganggukkan kepalanya dan tampak raut kebahagiaan pada wajahnya. Karena Raka anak satu-satunya yang ia miliki sangat sayang dan perhatian kepadanya. Ia juga tidak lupa berdoa memohon kepada Tuhan untuk memohon kesembuhan ibunya. "Ya Tuhan, berikanlah kesembuhan untuk ibuku. Aku sangat sayang sekali dengan ibuku. Aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi selain ibuku. Tidak ada lagi yang paling aku inginkan selain kesehatan dan kebahagiaan ibuku. Amin, amin, ya Rabbal Alamin." Keesokan harinya, alhamdulillah, sakit panas yang diderita ibunya Raka tidak dirasakan lagi. Berkat pengetahuan yang didapat Raka dari membaca buku dan juga tentunya atas izin Tuhan yang Maha Kuasa, ibunya Raka bisa sembuh dari sakitnya seperti sedia kala tanpa harus berobat ke dokter. Kini mereka dapat menjalani lagi kehidupan mereka seperti sedia kala dengan penuh rasa syukur. Nah, demikianlah tadi cerita yang berjudul Mandiri Menolong Ibu. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah betapa pentingnya peranan buku untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi kita semua. Dari membaca buku, kita juga dapat dilatih untuk mandiri menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Marilah sama-sama kita menyukai dan mencintai buku, karena buku adalah gudang pengetahuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.